Balik lagi, ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Sebelum masuk ke temanya, seperti biasa ya, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kali ini saya mau membahas tentang harta karun ya, yang banyak nih yang pernah kita temuin. Kata orang harta karun emas batangan ya, gambar-gambar Soekarno begitu. Kalau menurut saya itu semua tuh nggak ada yang benar deh, karena begini, kalau misalkan kita lihat dari sejarah di zaman dulu, kayak misalkan pertambangan emas itu kayak Freeport begitu, itu diolah tuh bukan sama orang kita tapi sama orang luar, dan diproduksi keluar, diedarkan di luar, sama kayak Freeport sekarang ini. Terus kalau misalkan emas gambar Soekarno itu buat apa? Sebenarnya sih itu apa yang ngomong ya, kayak buat mengakali, entah ini yang diakali bangsa kita atau bangsa asing yang datang ke sini. Karena gimana sih ngomong ya, kayak semacam terjadi penipuan seperti itu. Kayak misalkan kayak zaman dulu nih, di zaman Mataram akhir, Belanda datang terus memberikan ke kerajaan itu berupa emas. Itu sebenarnya itu bukan emas, itu sebenarnya kuningan sari. Nah, di zaman dulu, agar kita mengetahui itu emas asli atau tidak kan sulit. Dan di zaman dulu orang kita ini banyak yang lurus, banyak yang jujur, tidak ada nih berpikiran jahat atau licik. Baru zaman sekarang saja yang mulai. Jadi harta karun itu sebenarnya bukan berupa emas batangan. Emas batangan itu cuman tipu muslihat. Harta karun yang sebenarnya itu berupa kayak misalkan cincin, misalkan gelang, misalkan kalung emas. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa tuh cari infonya di Google. Penemuan harta karun zaman dulu misalkan di daerah Sumatera atau daerah Jawa, seperti misalkan ketemu koin perak, koin perunggu, koin emas, ya seperti itu harta karun ya. Malah ada yang menemukan berupa kayak cangkir, kayak piring, kayak guci. Itu kalau di luar nilai historinya sangat besar. Wah, ini nih bekas peradaban ini nih, disimpan, dijaga, jadi menunjukkan peradaban dulu tuh ada. Coba kalau di Indonesia hanya sebagian yang sadar akan itu, ya sisanya yang enggak akan. Karena mereka pikir ya elah mangkok buat apaan sih. Coba kalau misalkan emas batangan atau kuningan sari itu sebenarnya kuningan sari itu yang kotak-kotak. Saya kemarin banyak tuh, cuman saya udah jualin, soalnya saya kasih edukasi juga ke orang sini. Yang datang ke rumah saya ngomong, bang, di situ ada itu loh bang, ada harta karun gaib katanya. Akhirnya saya kayak edukasi kayak begitu, yang kayak begini ini namanya kuningan sari. Mau gambarnya Soekarno, gambar padi, gambar kapas, 99% itu sama semua kuningan sari. Nah, sesudah zaman dahulu dibuat seperti itu. Jadi sebenarnya gunanya itu zaman dahulu tuh untuk tipu muslihat. Entah bangsa kita yang ditipu, entah bangsa kita yang menipu orang itu, seperti itu. Jadi perlakuannya tipu muslihat. Nah, sejak itu banyak nih yang percaya itu emas asli atau gimana, dikubur lah di suatu tempat, disembunyikan. Lama terjadilah misalkan kayak gempa bumi, longsor, segala macem, akhirnya terpendam, akhirnya diambil alih tuh sama makhluk gaib. Diambil alih makhluk gaib itu bermaksud agar si makhluk itu memberikan info kepada orang yang bisa melihat makhluk gaib. Dibilang di situ ada harta karun tuh, terus dikasih lihat. Terus habis itu si orang pintarnya ngomong,
Kalau memang bener gue ambil dong, dikasih sampel satu, ya kan, dikasih sampel satu. Akhirnya omongan ini kemana-mana, terjadilah banyak penipuan segala macem oleh si bangsa jin ini. Bilang begini-begini, harus pakai tumbal, harus pakai minyak, harus pakai ini itu. Yang seneng ya mereka, itu cuma Kuningan Sari begitu. Karena saya sampai saat ini belum pernah ya ketemu yang namanya emas batangan asli harta karun tuh ya, nggak pernah ketemu. Kalau yang misalkan pernah dapat info dari WhatsApp dari beberapa temen atau yang saya kenal, jadi di saat itu misalkan ada penemuan, jadi orang lagi ngegali terus tahu ketemu kayak misalkan candi kayak segala macam, nah itu banyak tuh tanpa sepengetahuan siapa-siapa dia menggali, dapatlah cincin, dapatlah gelang, dapatlah kalung kayak begitu. Makanya saya berani ngomong, dapatlah benda pusaka purbakala, dapatlah kayak misalkan apa yang ngomongnya, kayak patung, candi segala macam sebagainya, dapat piring, dapat mangkok kayak begitu. Makanya saya berani ngomong kalau yang kayak begitu memang ada. Tapi kalau yang emas batangan saya ragu beneran, karena kalau di zaman dahulu memang ada pusat pertambangan emas terbesar di Indonesia. Freeport itu kan baru zaman kemarin nih, ibaratnya zaman Soeharto kali ya, kayak gitu. Saya kurang tahu ya zaman apa, cuman sebelum Freeport ada lagi. Nah itu sekarang dihentikan, sama itu udah kayak kubangan besar banget, nggak ada isinya, udah ditinggalkan begitu saja dan sudah dilarang. Makanya pindahlah. Sebenarnya harta karun yang ditinggalkan oleh Bung Karno itu adalah para pemudanya, karena Bung Karno yakin pemuda-pemuda di Indonesia ini, pemuda-pemudi di Indonesia ini sangat pintar, sangat cerdas. Kedua, itu adalah harta kayak berupa emas, perak, tembaga, belum minyaknya, belum gasnya. Karena di zaman dahulu itu, di zaman era Soekarno ini sudah banyak melakukan penelitian seperti itu. Jadi Bung Karno bilang kalau misalkan itu semua sanggup untuk membayar utang Indonesia ini, itu memang benar adanya jika diolah oleh orang Indonesia dengan secara benar, ya kan? Kalau yang sekarang kita lihat, kalian nilai sendiri ya, saya juga nggak berani ngomong. Pokoknya intinya harta karun emas batangan itu nggak ada ya, itu semua Kuningan Sari. Ini pengalaman yang saya temui. Kalau yang asli harta karun itu yang tadi saya udah jelaskan ya, cincin, gelang, kalung, itu masih kemungkinan benar. Oke, sampai di sini ya, sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya. Makasih.